Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nurrohmah Syafaatul Jannah SPD. Saya guru mata pelajaran IPS di SMP Negeri 4 Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 9 SMP Negeri 4 Ngawen dengan topik peluang dan tantangan Indonesia di era globalisasi. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Mari berliterasi, meraih mimpi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas bisa dipimpin doanya. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, kita cek kehadiran dulu ya. Kita absen dulu siapa yang hari ini tidak masuk. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Untuk mengecek semangat kalian, kita coba untuk tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran ya, ada beberapa hal penting yang akan saya sampaikan kepada kalian. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan bukunya ditaruh di samping, alat tulisnya juga dikeluarkan, HP-nya juga dikeluarkan. Ya. Oke, sudah ya? Oke, anak-anak, ada yang jauh lebih penting dari kalian menyiapkan alat tulis, menyiapkan HP dan yang lainnya. Yang paling penting dalam proses pembelajaran yang harus kalian siapkan itu adalah hati kalian dan pikiran kalian. Nah, selain hati dan pikiran, ada hal penting lagi, yaitu adalah keikhlasan kalian dalam belajar. Kalau kalian merasa tidak ikhlas ketika belajar, itu nanti pembelajaran yang kalian terima tidak akan masuk ke otak atau hati kalian. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi ketika kalian dalam belajar, usahakan kalian memiliki niat yang baik untuk belajar. Hari ini kita akan belajar materi keberlanjutan dari materi yang minggu lalu sudah kita pelajari. Mungkin ada yang masih ingat materi minggu lalu yang kita pelajari apa? Ya? Minggu lalu kita belajar tentang globalisasi dan bentuk-bentuknya. Oke, betul. Kita belajar tentang globalisasi dan bentuk-bentuknya. Ada yang bisa menyebutkan bentuk-bentuk globalisasi itu apa saja? Ya? Globalisasi terdiri dari globalisasi bidang internet, komunikasi, sosial dan budaya. Oke, itu adalah bentuk-bentuk globalisasi. Kemudian contoh dari globalisasi di kehidupan masyarakat, ada yang bisa menyebutkan? Ya? Peralihan TV analog ke TV digital menandakan bahwa perubahan globalisasi bidang teknologi dan komunikasi. Oke, give applause untuk kalian semuanya. Nah, yang kalian pelajari kemarin itu masih ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi yaitu peluang dan tantangan Indonesia di era globalisasi. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang harus kalian capai adalah kalian nanti akan melaksanakan kerja kelompok. Nah, kerja kelompok tersebut nanti kalian membuat sebuah proyek. Proyeknya tentang apa? Menyajikan hasil karya komik digital terkait peluang dan tantangan bangsa Indonesia di era globalisasi. Kemudian, manfaat kalian mempelajari materi tentang peluang dan tantangan Indonesia di era globalisasi adalah
Dengan mempelajari globalisasi diharapkan nanti peserta didik akan mendapatkan pengalaman terkait pengaruh yang dia rasakan di perkembangan globalisasi. Di proses pembelajaran ini nanti akan ada 3 penilaian. Penilaian pertama itu adalah penilaian pengetahuan, di mana kalian nanti akan mengerjakan soal pretest dan posttest. Untuk penilaian kedua adalah penilaian sikap. Penilaian sikap itu saya ambil ketika kalian mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik. Misalnya ketika kalian melaksanakan diskusi, ketika kalian berdoa, ketika kalian menghargai pendapat teman kalian, itu sudah termasuk dalam penilaian sikap. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini saya ambil ketika kalian membuat sebuah proyek komik digital terkait dari tema peluang dan tantangan Indonesia di era globalisasi. Kita masuk ke materi tentang peluang dan tantangan Indonesia di era globalisasi. Ini sudah ada 3 gambar, ada yang bisa memberikan kesimpulan atau memberikan pendapatnya terkait dari gambar yang ada di proyektor. Saya, Bu. Ya. Menurut saya gambar tersebut memberikan informasi bahwa perkembangan iptek bisa menjadi peluang besar dalam kegiatan bisnis dan usaha, namun juga menjadi tantangan besar apabila perkembangan iptek tidak dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya adalah tindakan pencurian uang secara online yang marak terjadi di masyarakat. Oke, give applause untuk Inaya. Betul sekali ya yang dikatakan oleh Inaya bahwa perkembangan iptek yang terjadi saat ini itu bisa memberikan peluang, tapi juga bisa memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia. Peluangnya itu bisa banyak pekerjaan yang dihasilkan dari perkembangan iptek tersebut. Tantangannya adalah banyak kasus-kasus pencurian secara online. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi peluang dan tantangan Indonesia di era globalisasi, silahkan kalian bisa mengerjakan pretestnya terlebih dahulu. Sudah saya kirim linknya di grup. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi ditemani pagi. Sudah selesai? Kalau sudah, silakan bisa diletakkan lagi HP-nya. Jadi dalam pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran project based learning. Jadi kalian nanti akan mengerjakan project secara berkelompok dengan kelompok kalian masing-masing, mengerjakan sesuai dengan tema yang akan saya bagikan. Nah, materinya tentang ini. Nah, kita baca bersama-sama ya. Peluang dan tantangan era di globalisasi itu ada 4 bidang. Yang pertama adalah bidang ekonomi. Yang kedua, yang ketiga, 4, politik. Nah, sebelumnya saya ingin mengetahui pendapat kalian tentang apa yang kalian ketahui mengenai peluang dan tantangan Indonesia di era globalisasi. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, silahkan kalian bisa menggunakan HP kalian masing-masing. Di link yang sudah saya kirim, itu ada link Mentimeter. Kalian nanti buka linknya terlebih dahulu. Nah, di situ nanti kalian akan menuangkan pendapat kalian di link Mentimeter tersebut, nanti akan tampil di sini. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Oke, pertanyaan pertama, menurut kalian apa peluang Indonesia di era globalisasi? Nah, ini jawaban kalian sudah banyak terlihat di layar ya. Oke, ada yang menjawab meningkatkan devisa negara, betul. Mudah mendapatkan pekerjaan, betul. Promosi kuliner, betul. Meningkatkan integritas, betul. Mempromosikan pariwisata, betul.
Kemudian meningkatkan mobilitas, Indonesia mampu bersaing. Betul, ini jawaban-jawaban yang sudah kalian paparkan lewat Mentimeter semuanya tidak ada yang salah. Semuanya betul terkait dengan peluang Indonesia di era globalisasi. Oke, ini jawaban kalian sudah banyak yang muncul di proyektor ya. Ada yang menjawab banyak produk luar negeri masuk ke Indonesia. Betul, itu menjadi tantangan. Persaingan dunia kerja, betul, itu juga menjadi tantangan bagi kita. Budaya Indonesia luntur, ya, karena banyaknya budaya luar yang masuk. Budaya lokal kalah, masuknya budaya barat. Kemudian persaingan dunia kerja, banyak produk luar negeri yang masuk ke Indonesia. Yang sudah kalian tuliskan semuanya di sini itu betul semuanya. Itu merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk menghadapi era globalisasi. Nah, yang bisa menghadapi tantangan itu siapa? Ya, kita semuanya. Salah satunya adalah kalian sebagai generasi penerus bangsa. Oke, kita lanjutkan materinya tentang peluang dan tantangan Indonesia di era globalisasi dalam bidang ekonomi. Ada 2 gambar ya yang ada di proyektor. Gambar pertama itu tentang perdagangan internasional. Ada yang bisa menyebutkan peluang Indonesia di era globalisasi dalam kegiatan ekonomi atau perdagangan internasional? Ya. Peluang Indonesia dalam mengekspor hasil tambang Indonesia, misalnya nikel dan batu bara. Oke, betul sekali. Salah satu perdagangan internasional adalah ekspor Indonesia ke luar negeri. Tadi yang sudah disebutkan teman kalian, nikel dan batu bara. Nah, gambar yang kedua ini adalah gempuran terkait dari produk impor. Ada yang bisa memberikan pendapatnya tentang tantangan Indonesia di era globalisasi dalam bidang ekonomi atau perdagangan internasional? Ya? Tantangannya adalah banyaknya produk impor yang masuk ke Indonesia sehingga kita lebih tertarik dengan itu membeli produk impor. Oke, betul sekali ya. Itu menjadi tantangan bagi kita semua, gimana caranya agar produk impor tersebut tidak banyak yang kita gunakan, tapi kita berusaha untuk menggunakan produk dalam negeri. Selanjutnya adalah peluang dan tantangan Indonesia di era globalisasi dalam bidang politik. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan geopolitik? Ya. Geopolitik adalah kebijakan negara atau bangsa sesuai dengan posisi geografinya. Oke, betul sekali. Silahkan bisa duduk kembali. Nah, geopolitik itu artinya adalah posisi Indonesia di luar negeri. Politiknya bagaimana dikaitkan dengan posisi geografisnya. Mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya apa tantangan Indonesia dalam menghadapi era globalisasi ini terkait geopolitik Indonesia. Saya Indonesia memiliki tantangan untuk menjaga wilayah kedaulatan Indonesia dan menjaga politik Indonesia agar tetap netral dan tidak memihak. Betul ya, luar biasa sekali bahwa tantangan geopolitik Indonesia itu artinya Indonesia itu bisa bekerja sama dengan negara lain, baik itu bilateral atau kerjasama 2 negara, multilateral atau kerjasama banyak negara, regional maupun internasional. Tapi bagaimana cara Indonesia itu agar bisa mempertahankan posisi politik Indonesia agar tetap netral. Netral itu artinya tidak memihak salah satu negara. Dia memiliki prinsip bahwa Indonesia memiliki politik yang netral, tidak memihak antar negara, dan tetap menciptakan perdamaian antar negara. Dari yang sudah kalian pelajari tentang peluang dan tantangan Indonesia di era globalisasi, sudah paham? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, waktunya kalian untuk melaksanakan proses diskusi kelompok. Oke, ini ada undian yang harus setiap ketua kelompok ambil. Nanti undian yang kalian ambil akan ada temanya. Nah, tema tersebut nanti akan kalian tuangkan dalam bentuk komik digital yang akan kalian kerjakan di aplikasi Canva. Silakan perwakilan dari kelompok 1 bisa maju ke depan. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5.
Oke, sudah dibuka semuanya ya. Kelompok 1 dapat tema apa? Tema ekonomi. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Iptek. Kelompok 5? Iptek. Iptek sama ya. Kelompok 4 dan 5 sama mendapatkan iptek. Nah, langkah selanjutnya silahkan ketua kelompok nanti membagi tugas masing-masing dari anggota kelompoknya. Nah, dalam pelaksanaan pembuatan komik digital ini nanti ada beberapa tahapan yang harus kalian lakukan. Nah, yang pertama, kalian harus menyusun terlebih dahulu tema secara lebih rinci. Yang kedua, kalian merancang terlebih dahulu dialog yang akan kalian tuangkan di komik digital. Yang ketiga, langkah berikutnya adalah menuangkan kerangka cerita tersebut ke dalam komik digital di aplikasi Canva. Yang keempat adalah membuat laporan project, dan yang terakhir kalian mempresentasikan hasil projectnya. Paham? Oke, kita kesepakatan bersama ya untuk membuat project komik digital ini. Waktu 1 minggu sudah cukup atau belum? Sudah. Nah, untuk pertemuan ini nanti kalian mengerjakan sampai membuat komik digital. Pertemuan minggu depan kalian baru mempresentasikan hasil project komik digital dari setiap kelompok. Paham ya? Kalau sudah paham, silahkan kalian bisa berdiskusi kelompok. Carilah tempat ternyaman bagi kalian untuk mengerjakan project ini. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. 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 Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. 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 Kan ku kejar mimpi, dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi.
mengerjakan proyek komik digital ya. Ya. Pada kesempatan hari ini ya, melanjutkan pertemuan minggu lalu, kalian mempresentasikan hasil laporan proyek dan komik digital yang sudah kelompok kalian kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang diskusi kelompok kami. Kelompok kami mendapatkan topik tentang peluang dan tantangan Indonesia di era globalisasi dalam bidang politik. Dari hasil diskusi kelompok, akhirnya kami sepakat untuk membuat komik digital terkait dengan KTT G20 yang baru diselenggarakan di Indonesia. Dalam komik tersebut bercerita tentang bagaimana KTT G20 ini bisa memberikan peluang bagi Indonesia dan tantangan politik yang dihadapi Indonesia di era globalisasi. Kami melihat banyak pula kepala-kepala negara masih menghadiri KTT G20 dan diliputi media internasional. Hal ini dapat memberikan peluang bagi Indonesia dalam mempromosikan diri bagi segi wisata tempat, wisata budaya, dan wisata kuliner. Membuka peluang investasi dan kerjasama multilateral. Namun, tantangan politik yang dihadapi Indonesia adalah harus memiliki pendirian untuk tidak terpengaruh dengan politik negara lain dan tetap menjaga kedaulatan Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pendapat atau pernyataan dari kelompok lain, kami persilakan. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menanggapi komik digital terpresentasi dari kelompok 2. Menurut kelompok kami, komik yang sudah dibuat kelompok 2 sangat bagus dan menarik dengan mengangkat tema KTT G20 dalam peluang dan tantangan politik di era globalisasi. Menurut kelompok kami, dalam komik digital yang dibuat sudah mencakup peluang dan tantangan dari pelaksanaan KTT G20 ini bagi Indonesia, baik dari segi politik, peningkatan ekonomi masyarakat, dan promosi budaya Indonesia. Terima kasih. Terima kasih atas sanggahan dan masukan dari kelompok 3. Kelompok kami memang mengangkat tema KTT G20 ini dalam peluang dan tantangan di era globalisasi di bidang politik yang dihadapi oleh Indonesia. Karena bulan November Indonesia baru saja menjadi tuan rumah KTT G20 yang banyak dihadiri pemimpin dari berbagai negara. Sehingga ini berpengaruh bagi politik Indonesia terutamanya. Itulah alasan kami mengangkat tema ini dalam pembuatan komik digital. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dalam laporan proyek, kelompok kami mendapatkan topik tentang peluang dan tantangan Indonesia di era globalisasi dalam bidang budaya. Dari hasil diskusi, kelompok kami sepakat untuk mengangkat tentang peran generasi muda dalam melestarikan budaya Indonesia. Dalam komik, kami akan menceritakan tentang peran diaspora Indonesia yang mengikuti program pertukaran pelajar atau mahasiswa di negara lain dan keikutsertaan event-event internasional, seperti berpartisipasi dalam pementasan pameran kerajinan makanan khas budaya Indonesia yang diselenggarakan KBRI Indonesia di negara lain. Ini menjadi peluang bagi generasi muda melestarikan budaya lokal dari banyaknya budaya luar yang masuk ke Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menanggapi komik digital dan presentasi dari kelompok 3. Menurut kelompok kami, komik yang sudah dibuat oleh kelompok 3 sangat bagus dan menarik dengan mengangkat tema pementasan budaya Indonesia di luar negeri untuk promosi budaya Indonesia di era globalisasi. Sudah lengkap dalam komik digital yang sudah dibuat dengan memasukkan tantangan, peluang, dan upaya menghadapi di era globalisasi ini. Budaya Indonesia dikenali banyak negara dan upaya melestarikannya. Terima kasih atas sanggahan dan masukan dari kelompok 4. Kelompok kami memang mengangkat pementasan budaya Indonesia di beberapa negara, baik di KBRI maupun mengikuti perlombaan dengan tujuan agar Indonesia bisa mengambil peluang untuk
promosi wisata dan kebudayaan agar mendatangkan banyak turis mancanegara, sekaligus sebagai upaya dalam menghadapi tantangan gempuran budaya luar di era globalisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Andaikan aku bisa melayang jauh berteman langit lepas, terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi. Oke, terima kasih atas presentasi yang sudah kalian paparkan. Semua hasil komik digital yang sudah kalian buat itu sangat bagus sekali hasilnya. Presentasi yang sudah kalian paparkan itu juga sangat luar biasa, sangat kritis sekali. Nah, dari hasil presentasi kalian, kira-kira kelompok yang paling bagus hasil presentasinya dengan komik digitalnya kelompok berapa? Semuanya bagus, gak ada yang tidak bagus. Nah, kita coba ulas kembali ya. Tadi kelompok 1 dapat tema ekonomi. Tadi mengangkat tema ekonomi, mengerucutkan dalam hal apa? Mebel Blora yang diekspor ya. Nah, itu sudah termasuk dalam peluang Indonesia di bidang ekonomi, yaitu mengekspor hasil mebel yang merupakan hasil khas dari Blora diekspor ke negara lain. Yang menjadi tantangannya tadi apa? Harus lebih mengeksplor lagi hasil karya yang lain yang lebih inovatif agar mampu bersaing dengan produk global. Setelah kita mengikuti pembelajaran hari ini, ya, ada yang mungkin mau memberikan kesimpulan terkait apa yang sudah kita pelajari hari ini? Saya Bu, bahwa perkembangan globalisasi memberikan dampak bagi kehidupan manusia baik positif maupun negatif di bidang teknologi, transportasi, ekonomi, dan budaya. Sebagai generasi, bagaimana melakukan upaya dalam menghadapi globalisasi agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman dengan tetap memanfaatkan peluang yang ada. Give applause untuk Aliatun. Oke, nah setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, untuk mengukur lebih jauh pemahaman kalian terkait dengan materi ini, silahkan kalian bisa mengerjakan post test. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi ditemani pagi,
Sudah selesai? Oke, terima kasih sudah mengerjakan post test dengan baik hari ini. Coba kita refleksi dulu ya. Pembelajaran hari ini apakah berkesan bagi kalian atau tidak? Dari pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, kalau di rating dari angka 1 sampai 5, seberapa paham kalian terkait materi peluang dan tantangan Indonesia di era globalisasi? Silahkan kalian berikan jarinya 1 sampai 5. Angkat semuanya ke atas. Oke. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini dengan menggunakan model project based learning, membuat karya project komik digital? Apabila kalian senang silahkan buat love besar, apa kalian kurang senang silahkan buat love kecil. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Give applause untuk kita semuanya. Terima kasih, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Semoga di era globalisasi ini kalian tetap menjadi generasi pemuda, generasi anak bangsa yang bisa memberikan perubahan ke arah yang positif. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas bisa dipimpin doanya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan kepada masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.